Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasetyo Pramono, NIM 263.018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu pelajaran SMK yang mana bertujuan untuk menyelesaikan proyek mata kuliah media pendidikan. Di sini saya mengambil satu pembelajaran yaitu tentang pemasangan instalasi PLC atau dikenal dengan program logic control. Langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Saya di sini membuat 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mengerti dan mampu mengidentifikasi arsitektur PLC. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi elemen-elemen program pada PLC. Yang ketiga, siswa mampu melaksanakan prosedur operasi baku pembuatan diagram pada PLC. Yang keempat, siswa mampu merancang dan merangkai PLC. Yang kelima, siswa mampu menerapkan pembelajaran ini di industri nantinya. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, pengertian PLC. Program logic control atau dikenal dengan PLC adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghentikan rangkaian sederet relay yang ada pada sistem kontrol konvensional. PLC bekerja dengan cara mengamati masukan melalui sensor, kemudian melakukan proses dan melakukan tindakan sesuai yang dibutuhkan, berupa menghidupkan atau mematikan keluaran. Program yang digunakan adalah berupa ladder diagram yang kemudian harus dijalankan oleh PLC. PLC ini banyak sekali digunakan pada aplikasi-aplikasi industri, misalnya pada proses pengepakan, perakitan otomatis, dan lain sebagainya. Masuk kita ke ciri dan karakteristik PLC. Yang pertama, PLC sebenarnya suatu sistem berbasis mikroprosesor yang memiliki fungsi-fungsi dan fasilitas utama dari sebuah mikrokomputer. Yang kedua, PLC diprogram melalui programming unit yang bisa berupa terminal komputer dengan VDU atau video display unit dan keyboard atau dengan terminal portable khusus. Yang berikutnya, PLC mengontrol suatu alat berdasarkan status masukan atau keluaran sesuai alat dan program. Sehingga pengertian PLC yang awalnya berfungsi menggantikan relay dapat diartikan sesuai kata kunci-nya. Yang pertama, programmable, yaitu menunjukkan kemampuannya yang dapat dengan mudah diubah-ubah sesuai program yang dibuat. Yang kedua, logic, yaitu menunjukkan kemampuannya dalam memproses input secara aritmatik. Yang berikutnya ada controller, yaitu menunjukkan kemampuannya dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Masuk kita ke fungsi dari PLC. Fungsi PLC yang pertama sebagai square control, yang mana pengganti relay control logic, timer atau counters, pengganti pengendali yang berupa papan rangkaian elektronik, dan pengendali mesin dan proses. Yang kedua, PLC juga berfungsi sebagai kontrol canggih, yang mana operasi aritmatik, penanganan informasi, kontrol analog seperti suhu, tekanan, dan lain-lain, PID atau proportional integrator differentiator. Berikutnya servo motor control dan stepper motor control. Dan PLC juga berfungsi sebagai kontrol pengawasan proses, monitor, dan alarm. Yang mana yang pertama monitor dan diagnosa kesalahan. Yang kedua antarmuka dengan komputer. Yang ketiga antarmuka dengan printer. Keempat jaringan kerja otomasi pabrik. Kelima local area network. Yang keenam wide area network. Masuk ke kelebihan PLC. Yang pertama, PLC didesain untuk bekerja dengan kehendak yang tinggi dan jangka waktu pemakaian yang lama pada lingkungan industri. Yang kedua, jika sebuah aplikasi kontrol yang kompleks dan menggunakan banyak relay, maka akan lebih mudah apabila kita menggunakan atau memasang satu buah PLC sebagai alat kontrol. Yang ketiga, PLC dapat dengan mudah diubah-ubah dari satu aplikasi ke aplikasi lain dengan cara memprogram ulang sesuai dengan yang kita inginkan. Yang keempat, PLC dapat melakukan diagnosa dan menunjukkan kesalahan apabila terjadi gangguan, sehingga sangat membantu dalam melakukan pelacakan gangguan. Yang kelima, PLC juga dapat berkomunikasi dengan PLC lain, termasuk juga dengan komputer, sehingga kontrol dapat ditampilkan di layar komputer, didokumentasikan, serta gambar kontrol dicetak dengan menggunakan printer. Dan yang terakhir, mudah dalam melakukan pelacakan gangguan kontrol.
Di balik adanya kelebihan PLC, ada juga kekurangannya dari PLC. Yang pertama, teknologi yang masih baru. Yang kedua, buruk untuk aplikasi program yang tetap. Maksudnya di sini yaitu pada aplikasi dengan satu fungsi jaringan, dengan satu fungsi jarang sekali dilakukan perubahan, bahkan tidak sama sekali, sehingga penggunaan PLC pada aplikasi dengan satu fungsi akan memboroskan biaya. Oleh sebab itu buruk untuk aplikasi program yang tetap. Yang ketiga, pertimbangan lingkungan dalam suatu pemrosesan. Yang keempat, operasi dengan rangkaian yang tetap. Maksudnya jika rangkaian pada sebuah operasi tidak, penggunaan PLC lebih mahal dibandingkan dengan peralatan kontrol lainnya. Masuk kita ke struktur unit PLC. Berikut adalah contoh dari gambar struktur unit PLC, yang mana input bisa berupa push button atau juga limit switch, dan outputnya bisa berupa lampu dan juga kontaktor. Masuk kita ke ladder diagram. Ladder diagram ini terdiri dari garis vertikal yang disebut garis bar. Instruksi yang dinyatakan dengan simbol digambarkan dan disusun sepanjang garis horizontal, dimulai dari kiri dan dari atas ke bawah. Ladder diagram digunakan untuk menggambarkan rangkaian listrik dan dimasukkan untuk menunjukkan urutan kejadian, bukan hubungan kabel antar komponen. Pada ladder diagram memungkinkan elemen-elemen elektrik dihubungkan sedemikian rupa sehingga keluaran output tidak hanya terbatas pada ketergantungan terdapat masukan input, tetapi juga terhadap logika. Untuk mengetahui contoh ladder diagram dapat dilihat dari gambar di bawah. Yang paling kiri, sebelah pojok kiri itu adalah tombol tekan NC, normally close. Yang sebelah kanannya itu normally open, tombol tekan normally open atau NO. Yang di bawahnya itu pengunci atau kontaktor. Dan yang berikutnya ada di coil, itu berupa motor. Ladder language merupakan bahasa pemrograman yang menuliskan instruksi kontrol secara grafis. Untuk menggambarkan ladder language atau diagram, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, daya mengalir dari kiri ke kanan. Yang kedua, output ditulis pada bagian yang paling kanan. Yang ketiga, tidak ada kontak yang diletakkan di sebelah kanan output. Yang keempat, setiap output disisipkan satu kali dalam setiap program. Ladder diagram memuat beberapa blok yang dapat mempresentasikan aliran program dan fungsinya, seperti ada 4 macam tipe kontak. Yang pertama, kontak NO, normally open, adalah kontak yang terdapat pada ladder diagram di mana pada saat keadaan sistem belum bekerja kondisi kontak dalam keadaan terbuka. Yang kedua, ada kontak NC, normally close, adalah kontak yang terdapat pada ladder diagram di mana pada saat keadaan sistem belum bekerja kondisi kontak dalam keadaan tertutup. Yang ketiga, kontak fixing edge, adalah kontak yang terdapat pada ladder diagram di mana pada saat keadaan sistem mulai bekerja kondisi kontak berupa dari logika 0 menjadi logika 1. Kontak failing edge adalah kontak yang terdapat pada ladder diagram di mana pada saat keadaan sistem mulai bekerja kondisi kontak berupa dari logika 1 menjadi logika 0. Berikutnya ini adalah bagian smart relay. Nah, ini adalah contoh dari smart relay. Smart relay ini banyak digunakan pada SMK untuk pembelajaran dan juga sebagai bahan praktek. Dan bagian-bagian dari smart relay, yang pertama ada lubang terminal power supply, yang kedua lubang terminal input discrete, yang ketiga lubang terminal input analog, yang keempat nomor tipe smart relay, yang kelima LCD display, yang keenam lubang memori, yang ketujuh ada tombol navigator kiri, navigator bawah, atas dan juga kanan. Yang berikutnya ada tombol menu atau OK, yang berikutnya tombol shift,
Dan yang berikutnya ada lubang terminal output. Berikutnya keselamatan kerja pengawatan. Pada keselamatan kerja pemasangan unit PLC, memasang PLC pada tempat yang tepat akan menaikkan keandalan pada usaha kerjanya. Terapkan petunjuk pemasangan unit seperti yang tercantum pada manual sebagai berikut. Yang pertama, jangan memasang PLC pada tempat-tempat yang dikondisikan seperti berikut: terkena sinar matahari. Yang kedua, terkena sinar matahari langsung. Yang kedua, suhu di bawah 0 derajat Celcius atau di atas 55 derajat Celcius. Yang ketiga, kelembapan di bawah 10% atau di atas 90%. Yang keempat, terjadi pengembunan sebagai akibat perubahan suhu. Yang kelima, mengandung gas korosif. Yang keenam, debu. Yang ketujuh, terkena kejutan atau getaran. Yang kedelapan, terkena percikan air, minyak, atau bahan kimia. Berikan perisai saat memasang PLC pada tempat sebagai berikut: terkena muatan listrik statis. Yang kedua, terkena medan elektromagnetik. Yang ketiga, terkena pencarian radiasi. Yang keempat, dekat dengan jaringan titik daya. Dalam memasang, pastikan ada ventilasi untuk pendingin. Memberikan ruang yang cukup untuk sirkulasi udara. Berikan jarak minimal 200 mm antar PLC dan jaringan daya terdekat. Berikan tempat yang lapang untuk operasi dan pemeliharaan PLC. PLC harus dipasang dalam posisi seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Lepaslah label untuk menghindari pemanasan lebih. Dan yang terakhir, jangan memasang pengawatan input-output PLC pada pipa yang sama dengan jaringan daya. Berikutnya masuk kita ke konsep perancangan sistem kendali PLC. Dalam merancang suatu sistem kendali dibutuhkan pendekatan sistematis dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, rancangan sistem kendali. Dalam tahapan ini, si perancang harus menunjukkan terlebih dahulu sistem apa yang akan dikendalikan dan proses bagaimana yang akan ditempuh. Sistem yang dikendalikan dapat berupa peralatan mesin ataupun proses yang terintegrasi yang sesuai secara umum disebut dengan controlled system. Yang kedua, penentuan input-output. Pada tahap ini, semua piranti, masukan dan keluaran eksternal yang akan dihubungkan PLC harus ditentukan. Piranti masukan dapat berupa saklar, sensor, valve, dan lain-lain. Sedangkan piranti keluaran dapat berupa solenoid, katup elektromagnetik, dan lain-lain. Yang ketiga, perancangan program. Yang keempat, pemrograman. Yang kelima, menjalankan sistem atau run the system. Masuk ke pemasangan dan penguatan. Yang pertama, kawatilah rangkaian kendali secara terpisah dengan rangkaian jatuh daya PLC. Yang kedua, jika digunakan beberapa PLC, kawatilah PLC pada rangkaian terpisah. Yang ketiga, kawat jatuh daya dipilih untuk menjaga noise dari jaringan jatuh daya. Yang keempat, dengan mempertimbangkan kemungkinan turun tegangan, gunakan jaringan daya yang besar. Berikut adalah gambar penyambungan pada PLC. Dapat dilihat. Berikutnya, jika output 24 VDC berbeban lebih atau terhubung singkat, tegangan akan drop dan mengakibatkan outputnya off. Yang berikutnya, kawatilah output PLC seperti tinggal pada diagram yang tadi. Berikutnya, rangkaian output internal dapat rusak saat beban yang tersambung ke output terhubung singkat. Yang berikutnya, berikanlah rangkaian emergency stop, rangkaian interlock, dan rangkaian pembatas, dan juga tindakan pengamanan sejenis pada rangkaian kendali luar. Berikutnya, saat penyambungan beban induktif ke output, sambunglah pengaman surja dan dioda yang disambungkan paralel dengan beban. Berikutnya kita masuk ke pengecekan penguatan. Yang pertama, pengecekan penguatan input. Penguatan input dapat dicek tanpa menggunakan alat pemrograman. Berikut PLC dihubungkan ke jatuh daya dengan meng-on-kan peralatan input. Maka indikator input yang sesuai menyala. Jika tidak demikian, berarti terjadi kesalahan penyambungan peralatan input. Kedua, pengecekan penguatan output. Penguatan output dapat dicek menggunakan alat pemrograman, baik dengan konsol pemrogram atau software ladder.
Operasi yang digunakan adalah first set atau reset. Operasi ini dapat digunakan dalam mode operasi program atau monitor. Jadi operasi output ini jika kita menggunakan Smart Relay, kita dapat menggunakan aplikasi yang namanya Zedio. Berikutnya kita masuk ke pengecekan menggunakan konsol pemrograman. Nah, berikut adalah tata cara untuk pengecekan pemrograman. Dapat dilihat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Jadi, inti dari materi ini saya mengharapkan siswa mampu memahami serta menerapkan materi yang telah disampaikan dan bisa diterapkan pada pembelajaran nantinya. Entah itu saat praktikum, entah itu pada saat ketika mereka di industri nantinya. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.